Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih membersamai iman kita, menunaikan panggilan Allah dalam salat subuh, lalu kemudian berhenti sejenak mentadabburi dari sekian banyak atau sekian kecil rangkaian dari ayat-ayat Allah. Sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Nabi mengungkapkan siapa saja satu kaum yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ia membaca kitab-kitab Allah, satu di antara yang lainnya mengajarkan kitab-kitab itu, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan diberikan ketenangan hati dalam dirinya, dalam qalbunya, kemudian dicurahi rahmah dalam kehidupannya, lalu kemudian diiringi oleh para malaikat-malaikat yang senang di sekelilingnya. Tidak hanya sampai di situ jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah membicarakan orang, membicarakan hamba yang selalu dengan model seperti itu, lalu ia curhatkan kepada makhluk-makhluknya yang lain. Itu 4 keutamaan yang harus kita jaga insyaallah dalam keistiqomahan kita di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, topik kali ini di subuh ini membicarakan tentang iman dan kualitas umat muslim. Bicara tentang kualitas umat Islam tidak bisa dilepaskan dalam percakapan keimanan. Karena tidak mungkin terwujud kualitas mukmin yang baik kalau tidak pondasi keimanan itu terasah dengan baik. Karenanya seorang mukmin harus banyak mempercakapkan persoalan keimanan dalam kehidupan dirinya. Iman itu adalah at-tasdiq, pembenaran dari gerak hati, lalu kemudian diikrarkan dalam bentuk lisan kita. Lisan kita terjaga dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita selalu terpenuhi dari curahan ilahiyah sehingga memancarkan sekian banyak model-model yang harus dicontoh oleh sebagian mukmin. Tidak hanya berhenti di lisan. Seorang mukmin punya perangai dan adab, wa ikraru bil lisan wa amalum bil jawarih atau wa amalum bil arkan. Dalam perbuatannya ia juga menjadi role model. Kesehariannya, adabnya dan perilakunya akan mencontohkan bagaimana pribadinya itu dimuliai, dicintai, dihikmahi, bahkan diambil pelajaran dari sekian banyak apa yang ia lakukan. Iman juga adalah kekuatan di balik aktivitas kehidupan kita.
Ketika kita melihat seorang nelayan mengarungi bahtera gelombang yang begitu besar, ia mendayung sampannya dengan tujuan berharap agar ia mendapatkan hasil dari tangkapannya. Secara alamiah kalau kita bukan nelayan, maka tidak akan ada yang berani untuk kemudian mengarungi bahtera dan besarnya gelombang yang akan datang menghantui atau yang akan datang menerpa kehidupan para nelayan. Apa motivasi hidup mereka sehingga mereka rela mati dengan tujuan itu? Karena ada dorongan keimanan. Bahwa prinsipnya ketika ia memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, itu tanda ketaatan pada dirinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dinomorsatukan, sehingga ia kemudian berharap dan bertawakal kepada Allah dalam amalnya, dan ia mendapatkan apa yang ia usahakan. Lalu kemudian kita ingin mencoba melihat ketika ada satu papan berukuran 6 meter dihamparkan di atas tanah. Semua orang, anak kecil, remaja, muda, tua, akan mampu menjalani fase berjalan di atas papan yang ada di tanah itu. Tapi beda ceritanya ketika papan itu diletakkan di atas dua gedung pencakar langit yang memiliki ketinggian dan beresiko tinggi, maka semua orang pun juga tidak akan mampu untuk menyelesaikannya. Kecuali seorang bapak yang ketika ia melihat anaknya berada di seberang gedung itu, lalu kemudian anak itu meminta tolong kepadanya, rasa takut, rasa khawatir akan kematian ketika ia jatuh dalam fase perjalanannya mengarungi papan itu tidak lagi menjadi ukuran utamanya, karena ada motivasi awalnya, yaitu bagaimana anaknya selamat di pangkuannya. Seperti itulah iman seorang mukmin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Iman itu yang menjadi motivasi hidup para sahabat. Kalau kita ingin melihat bagaimana perang Badar kala itu, jumlahnya 3 kali lipat lebih besar. Badar adalah peperangan yang seorang mukmin tidak punya kesiapan mental maupun kesiapan peperangan. Tapi karena ada dorongan iman dalam dirinya, bahkan Nabi Muhammad SAW karena khawatirnya dengan keadaan mukmin kala itu, maka jatuh selendangnya. Lisannya selalu mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Lalu kemudian Abu Bakar menenangkannya. Sampai dalam posisi yang seperti itulah seharusnya keterlibatan iman itu menjadi pendorong gerak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika iman seorang mukmin itu terajamkan dalam dirinya, maka ia akan lebih mulia derajatnya. Kualitas umat itu akan lebih terjaga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Seorang doktor, Herbert Berson, seorang ahli fisiologi, ketika kemudian meneliti seorang pasien dalam keadaan sakit darurat, karena memang kajiannya, telaahnya memang di bidang itu. Lalu kemudian pada saat yang sama ia mengatakan 60-90% pasien yang punya tingkat doa dan keimanan yang kuat lebih menjamin ia sembuh dibanding dengan orang yang tidak sempurna dalam keimanannya. Ini dokter modern, ahli fisiologi terkini di abad ini. Kemudian tidak hanya sampai di situ ia katakan. Ia katakan kembali bahwa seseorang ketika melakukan aktivitas ibadahnya secara rutin, lalu kemudian ia serius dalam ibadah itu, maka
ia rentan akan dikenai penyakit. Bahkan ketika ia mengumpulkan 1.200 orang ketika ingin dioperasi jantung, ia katakan bahwa 14 kali lipatnya orang yang punya doa, orang yang punya ketawakalan dalam hidupnya, sukses menjalani operasi jantungnya, bahkan tidak memiliki cacat sedikit pun yang ditinggalkan setelah melalui proses operasi itu. Apa yang harus kita petik di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Iman itu adalah asas bagi kualitas umat ini. Banyak keimanan seseorang hanya pada persoalan materi semata. Ia mengakui dalam gerak hatinya bahwa Allah adalah Tuhannya, tapi dalam lisannya lebih banyak ia mendustakan Allah. Apalagi dari perbuatannya, sedikit diuji oleh ujian materi, tergadaikan semua keimanannya. Mencontoh atau ingin mengambil bagaimana para sahabat atau para nabi yang kemudian kuat keimanannya, lalu kemudian dengan kebiasaan yang seperti ini kita lakukan, maka percuma, bahkan mustahil akan terwujud keimanan di level atas dilakukan oleh seorang mukmin, kecuali kesungguhan tekad seperti para nelayan, kesungguhan seorang bapak yang mengarungi satu papan di 2 gedung itu, lalu kemudian ada tujuan poin penting yang ia ingin ambil, ialah bagaimana anaknya selamat. Seperti itulah amal ibadah kita. Amal ibadah kita ingin selamat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita, maka datangkan keimanan dalam kalbu kita. Kuatkan hati kita dalam perangai kesibukan kita dengan keimanan, sehingga akan terwujud nilai-nilai yang diciptakan oleh, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.